ini penundaan, mungkin ini kebijakan yang perlu dikaji ulang oleh Kementerian Pan-RB. Mungkin sekilas dari saya untuk pembukaan, demikian, nanti bisa dibantu dan ditambahkan oleh teman-teman di sini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatan yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan APKSI bisa bersinergi untuk mengawal kebijakan, mengawal penataan non-ASN, mengawal kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pekerja kesehatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang masih mau ditambahkan? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan Bu, nama saya Elda, saya perwakilan dari DPD Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Di sini saya membawa aspirasi dari teman-teman daerah Banten itu. Mereka mempertanyakan Bu, kenapa untuk tahap 1 tes CPNS dan P3K tahun 2023, kenapa Menpan RB itu mengundur. Sedangkan penataan non-ASN itu tahun 2023 itu harus selesai gitu. Dan ini teman-teman di daerah terus terang mendesak, minta kepada pemerintah pusat untuk segera jelas untuk regulasinya, karena nanti untuk yang paruh waktu ini kedepannya seperti apa gitu. Karena kalaupun yang tahap 1 ini diundur-undur, kami yang nanti notabene-nya ke paruh waktu ini pasti mundur. Jadi bagaimana penataan ini mau selesai kalau misalkan untuk tahap 1 aja terus diundur-undur, baik itu CPNS maupun P3K. Karena dalam penataannya itu sudah jelas menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang disahkan oleh Pak Presiden, yaitu harus selesai di tahun 2024. Tapi kenapa sekarang udah 2025, kejelasannya itu masih bias kalau menurut kami di daerah. Karena kami khususnya honorer, baik itu dari nakes, guru maupun teknis, pasti dibuat bingung dengan kebijakan-kebijakan yang terus berubah-ubah. Jadi mohon untuk pengawalannya juga, supaya kami di daerah ini tidak bingung. Terkait untuk yang sudah lolos di tahap 1, itu udah ada surat edaran untuk CASN di bulan Oktober, dan untuk P3K di bulan Maret. Berarti kami yang untuk paruh waktu ini di bulan apa? Itu pertanyaan kami, karena kami minta kejelasan status, walaupun misalkan kami di paruh waktu kan, tapi paruh waktu kan ke bulan apa? Dan untuk penataan gajinya itu seperti apa? Karena keluhan di daerah itu terkait PAD Bu, khususnya di Kabupaten Pandeglang, PAD kami sangat kecil. Jadi kalaupun misalkan kami diangkat untuk paruh waktu, tetap saja cuma mendapatkan NIP, tapi tidak dengan status kesejahteraan kami yang sudah sesuai surat edaran Kemendagri bahwa di situ ada belanja jasa. Sedangkan di Kabupaten Pandeglang sendiri sudah melebihi untuk panja pegawainya sendiri udah 35%-an. Dan mohon ini untuk pengawalan juga, mohon untuk pemerhati juga untuk Kabupaten Pandeglang, tolonglah jadi supaya permasalahan ini merata gitu. Bisa ada solusi, jangan informasi untuk ngasih kebijakan dan aturan-aturan tapi blunder semua. Karena kami yang di daerah terus terang bingung. Apalagi dengan berita-berita di media yang membuat info-info ini terus terang jadi bias ya. Yang tadinya kita percaya dengan pemerintah pusat bahwa akan diselesaikan di tahun ini, akhirnya ada informasi lagi di tahun 2006. Jadi bagaimana ini yang harus kami pegang? Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan dan Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Saya hanya ingin menyampaikan karena waktunya sangat singkat, intinya saja. Jadi semangat pemerintah ini untuk mensejahterakan teman-teman yang sudah bekerja di instansi pemerintah, baik rumah sakit dan puskesmas, itu dengan diterbitkannya aturan P3K. Nah, aturan P3K ini kan seharusnya untuk honorer yang sudah bekerja, karena honorer banyak yang umurnya sudah di atas 35 dan tidak bisa mendaftar menjadi CPNS. Tapi sekarang ini
dibalik Bapak Ibu. Malah jadi P3K itu dibuka untuk formasi umum. Sehingga kalau kita berbicara tentang penyelesaian tenaga honorer, ini tidak akan selesai kalau apa yang menjadi semangat pemerintah sebelumnya itu memang tidak dilaksanakan. Nah itu yang mungkin yang menjadi saya mohon Bapak Ibu semua untuk bisa mengawal. Karena jujur Bapak Ibu, teman-teman kami ini yang udah umur di atas 35, mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Mau daftar PNS nggak bisa, mau daftar P3K sudah ditabrakin sama dengan teman-teman yang umum, dengan teman-teman yang baru lulus, ya otomatis pasti mereka lebih jago ketika kita berbicara terkait kompetensi soal-soal. Nah ini yang menjadi pertimbangan, tapi ketika berbicara kompetensi di lapangan, pasti teman-teman sudah berpengalaman lah yang bisa menjadi lebih unggul. Nah mohon Bapak Ibu supaya ini menjadi pengawalan. Jadi semangat penyelesaian PP 2018 itu bisa kembali ke tempatnya, jangan lagi dibolak-balik untuk diberikan kepada teman-teman yang sudah yang baru lulus. Biarkanlah teman-teman yang baru lulus ini diberikan untuk formasi PNS. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup ya? Ada lagi yang masih? Cukup, baik. Terima kasih atas penyampaiannya. Ya ini memang permasalahannya apa ya? Cukup panjang sebenarnya ya. Terkait dengan nasib dari tenaga honorer kesehatan kita, tapi memang walaupun sudah ada updating lah ya, beberapa terakomodir dalam proses perekrutan ya, ASN yang berjalan, tapi memang karena memang formatur dan lain sebagainya, untuk bisa mengakomodir seluruhnya ya, mungkin ini kami juga akan melihat prosesnya lebih lanjut ke depannya, tapi saya mungkin akan mempersilakan terlebih dahulu dari Bapak Ibu anggota. Interupsi sebentar Bu. Saya ingin sekedar tanya, sudah ke Komisi 2 belum? Oh ya. Karena sebenarnya Menpan RB itu wilayahnya Komisi 2. Jadi terkait pengangkatan, terkait ASN, lalu terkait P3K itu di Komisi 2. Walaupun terkait dengan kesehatan itu kaitannya dengan Menpan RB, itu mitranya Komisi 2. Jadi kan sekarang tersentral semuanya kan yang untuk pengangkatan dan sebagainya. Jadi saya sarankan untuk ke Komisi 2 yang menjadi mitra langsung dari Menpan RB, begitu. Terima kasih Bu. Ya. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, silakan. Ya, baik, terima kasih pimpinan. Untuk tahun 2025 memang belum pernah ke Komisi 2, tapi kita sudah mengusulkan, sudah mengajukan surat permohonan. Tapi di tahun 2023-2024 kita sudah ke Komisi 2. Kita juga sebelumnya terakhir pertengahan tahun kemarin 2024 kita ke Komisi 2. Kita juga menyampaikan bagaimana nasib teman-teman kita yang tidak masuk dalam database BKN. Ini kita juga ke Komisi 9 karena kita meminta Komisi 9 karena bermitra dengan Kementerian Kesehatan untuk juga bersinergi dengan Kementerian Kesehatan bahwasanya bagaimana teman-teman yang tidak masuk dalam pangkalan data pemerintah, yang tidak masuk dalam pangkalan data BKN, begitu Bapak Ibu. Mungkin sedikit tambahan pimpinan terkait tunjangan dan pendapatan pekerja kesehatan nakes yang berbeda-beda di setiap daerah. Ini yang mungkin ini di setiap daerah itu perlu ada kebijakan yang mengatur di tingkat nasional di pusatnya begitu. Jadi implementasi di daerahnya jadi sama gitu. Terima kasih pimpinan. Ya, terima kasih. Silakan saya lanjut ke anggota Bu Irma. Ya, terima kasih pimpinan.
saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan penyampaian yang Bapak sampaikan tadi, bahwa honor nakes di daerah ya yang Bapak persoalkan kan, Pak, kalau nakes di daerah itu tanggung jawab Pemda sebenarnya. Kan banyak tuh yang Honda dan lain sebagainya itu ya, itu sebenarnya bukan tanggung jawab pusat, tanggung jawab daerah itu. Jadi karena otonomi daerah sudah mengatur itu, jadi pusat nggak bisa cawe-cawe ke sana. Karena itu Bapak saya sarankan untuk menemui bupati, wali kota atau gubernur untuk masalah itu. Karena memang akar permasalahannya dulu ya, banyak sekali tenaga honorer itu yang menjadi alat politik. Ya, karena mau pilkada itu banyak sekali tuh bupati, gubernur, wali kota yang kasih iming-iming kan untuk bisa nanti dipekerjakan di mana, akhirnya ngangkat sendiri-sendiri. Habis itu begitu sudah diangkat, kebingungan sendiri lagi untuk bayar gajinya. Sampai ada yang digaji cuma 300.000 sebulan, 500.000 sebulan kan gitu. Sebenarnya ini masalah ini udah dari dulu, dan kami dari Komisi 9 sudah menyampaikan berkali-kali ya kepada pemerintah daerah ketika kami kunjungan kerja. Harusnya itu pemerintah daerah yang bertanggung jawab. Karena ada otonomi daerah itu nggak bisa juga ya, semua ditimpahkan ke pusat nggak bisa juga. Ya, kalau soal PHK ya itu bisa ke Komisi 9 karena itu bidang ketenaga kerjaan gitu. Jadi mestinya harus tahu prosedurnya seperti apa supaya apa yang ingin Bapak sampaikan itu bisa diselesaikan dengan baik, karena akar permasalahannya ada di sana, ada di daerah gitu, bukan di pusat. Kami sebagai anggota DPR RI nggak bisa ngatur-ngatur bupati, gubernur, wali kota gitu, nggak bisa, nggak sampai ke sana tangannya, bukan nggak sampai ya, memang nggak boleh karena ada otonomi daerah. Gitu. Nanti Menteri Dalam Negeri yang akan bicara dengan mereka karena mereka di bawah Kementerian Dalam Negeri. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita Komisi 9 itu memahami apa yang Bapak Ibu sampaikan dan juga mendorong ke Kementerian Kesehatan. Selalu setiap RDP kami selalu menyampaikan masalah-masalah itu kepada Pak Menteri untuk melihat kembali bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan Pemda daerah ya, dinas kesehatannya dan lain sebagainya selalu. Tapi memang otoritasnya ada di sana, bukan di kita gitu. Ya, tapi nggak apa-apa, kami dari Komisi 9 ini pimpinan juga pastinya akan juga menyampaikan kepada komisi terkait, kepada menteri terkait ya, mendorong apa yang Bapak Ibu sampaikan supaya nanti permasalahannya bisa diselesaikan secara komprehensif. Tapi nggak boleh juga misalnya tadi Mbaknya ngomong nggak percaya lagi dengan pemerintah, ya nggak gitu juga kali Mbak ya. Karena semuanya pasti ada prosedurnya, nggak semua persoalan itu ditimpahkan ke pemerintah pusat. Karena pemerintah daerah juga harus punya tanggung jawab. Karena yang bikin masalah tuh di sana gitu loh. Ya, minta tuh pertanggungjawaban bupati, gubernur, wali kota. Jangan cuma bisa ngabisin APBN aja, APBD aja, tapi ketika ada persoalan mereka lepas tangan selalu lempar ke pusat. Nah teman-teman juga nggak paham kemana seharusnya meminta pertanggungjawaban gitu. Ya mungkin itu saja pimpinan, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti bisa diperjelas ini maksudnya tunjangan dalam satu daerah yang berbeda-beda atau tadi kalau antar daerah memang nggak bisa, itu menjadi bagian otonomi daerahnya masing-masing. Tapi kalau ada ketidakadilan dalam satu daerah dengan mungkin level jabatan yang sama, nah itu harusnya memang ada standarnya. Selanjutnya Pak Zainul, silakan. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 9, Bapak Ibu perwakilan dari Asosiasi Pekerja Kesehatan seluruh Indonesia. Pertama
tentu kami sangat memahami problem yang dihadapi oleh Bapak Ibu semuanya. Ini menyangkut soal pangkalan data ya. Pangkalan datanya memang tunggal adalah yang digaji melalui APBN atau APBD. Sementara pangkalan data untuk honorer yang di luar itu kan memang tidak terangkut kan begitu. Pertanyaannya kenapa? Tentu itu karena nanti itu kebijakannya di Kemenpan RB. Kenapa pangkalan data yang diambil hanya yang digaji melalui skema APBN gitu. Nah, yang kedua, kami Komisi 9, kami domainnya adalah menyangkut soal hubungan industrial. Ya, jadi antara pekerja dengan pemberi kerja yang non pemerintah, Pak. Ya, kalau Bapak misalnya honorernya itu outsourcing, alidaya, nah itu domainnya ada di kita. Tapi kalau pemberi kerja Bapak langsung pemerintah, baik pusat maupun daerah, itu domainnya dengan Komisi 2 dan Kemenpan RB, Pak. Jadi saya kira, tapi tidak masalah, kan kita ini kan juga ada rapat koordinasi lintas komisi. Nanti mohon izin pimpinan komisi untuk menyampaikan ini kepada Komisi 2 bahwa ada problem nih, data P3K dan data calon ASN itu yang diangkut hanya sepihak yang digaji oleh APBN. Saya kira mungkin begitu tanggapan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Zainul. Silakan Pak Alifuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan dan teman-teman Komisi 9, para tamu dari APEXI. Jadi mengenai honorer memang Menpan RB dan pemerintah daerah itu berada di Komisi 2 ya. Namun tenaga kesehatannya ini ada di sini di komisi ya. Jadi memang dari aspirasi kami di Dapil pun Bu ya, banyak keluhan-keluhan itu agar honorer yang dijanjikan diangkat ya, agak tidak jelas gitu ya. Jadi kita mungkin walaupun ini kita memfasilitasi Bu, bagaimana bisa ada percepatan lah, karena kasihan juga ya. Saya pun juga keluhan dari Dapil Kalimantan Barat juga, teman-teman diminta Bang Alifuddin dibantu gitu ya, sehingga bisa menjadi P3K itu ya, atau menjadi ASN, ada kejelasan. Mungkin itu saya Bu, masukan kami kita fasilitasi lah yang bisa kita perjuangkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Bapak Ibu ya. Baik, jadi memang ada hal-hal yang memang bisa Komisi 9 ya, saya kira akan coba untuk bisa mengkoordinasikan ya dengan pihak-pihak yang memang terkait, baik mungkin Kementerian Kesehatan ya, karena memang apapun upaya peningkatan derajat kesehatan itu nggak akan terlepas ya dari peran sumber daya manusia kesehatannya gitu ya. Jadi teman-teman dari tenaga kesehatan ini juga saya kira punya peran penting untuk bisa kita sama-sama mewujudkan derajat kesehatan bangsa Indonesia yang lebih baik ke depan. Dan tentu apa yang sudah dilakukan ya oleh teman-teman tenaga kesehatan, artinya pengabdian yang sudah dijalankan ya, ini tentu kami ya mendukung untuk bisa mendapatkan tempat ataupun mungkin apresiasi yang sesuai ya dengan apa yang memang sudah dikerjakan. Hanya saja ini terkait dengan sistem ya, sistem yang memang ada dengan status tadi honorer ya, apakah dia masuk database BKN ataupun yang tidak masuk dalam status database tadi ya. Untuk itu mungkin bisa nanti disusulkan ya. Sebenarnya
berapa banyak dari teman-teman nakes ini ya yang selama ini sudah memberikan pengabdiannya tapi tidak masuk di dalam database itu, berapa sih jumlahnya ya, dan juga tadi terkait dengan peraturan yang baru ya, status terkait dengan pengangkatan untuk CSN di 2024. Kami juga ini karena memang baru sekali ya, regulasinya baru keluar, mungkin nanti kita coba komunikasikan juga ya dengan teman-teman yang ada di Komisi 2 untuk bisa diperhatikan lebih lanjut ya, karena memang dampaknya cukup luas ya. Ini sebenarnya nggak cuma terkait dengan nakes, tapi juga teman-teman guru dan lain sebagainya yang mengikuti proses CSN di 2024 ya. Banyak mereka yang memang tadi ya sudah resign dari pekerjaannya, sudah tidak mempunyai status kepegawaian lagi ya. Dan ini tentu akan mengganggu kesejahteraan. Mungkin itu, atau mungkin ada hal yang mau masih dijawab dari apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu anggota. Silakan. Ya, izin Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau berbicara terkait audiensi, teman-teman ini di APKSI sudah mempunyai jejaring di daerah. Kami punya pengurus di kabupaten, kota, dan provinsi. Seluruhnya kami arahkan untuk audiensi dengan pemangku kebijakan atau bupati atau wali kota dan gubernur. Dan itu semuanya dilakukan Bapak Ibu. Apa jawaban mereka adalah ke pusat. Kebijakan pusat. Itu yang selalu jawaban mereka. Bahkan waktu ketika database BKN ini, kami sempat audiensi juga dengan MPRB. Ada apa dengan pendataan ini? Gitu. Tenang saja gitu. Pendataan ini bukan untuk pengangkatan CASN. Tapi sekarang dipakai Pak. Sehingga kami ini yang BLUD, teman-teman yang tidak masuk kategori tersebut, kami diam saja fokus bekerja. Tapi setelah ada aturan itu bahwa database BKN itu dipakai sebagai rujukan, sekarang kami nggak bisa tenang lagi nih Bapak Ibu, karena teman-teman kami di daerah ada yang di PHK kok gitu, karena nggak termasuk database BKN tersebut. Sekarang ada program MBG, ada program CKG. Siapa yang melaksanakan? Teman-teman ini di lapangan. MBG kami juga Bapak Ibu, gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di PHK gitu, ini kan kami berkurang lagi tenaganya. Sudah pengabdiannya tidak dianggap gitu. Kemudian seperti itu. Jadi kami berharap di Komisi 9 ini bisa, karena mungkin di dapil Bapak Ibu ya, kami mohon gitu untuk dibantulah kami koordinasi ke bupati, wali kota, gubernur gitu. Karena kami ini jujur Bapak Ibu, cuti kami tuh habis untuk hal seperti ini gitu. Kami nggak pakai untuk keluarga gitu. Kami ada 800.000 yang tidak masuk di data BKN itu. Total seperti itu. Kalau misalnya ini di PHK semua, kami mau kemana Bapak Ibu? Umur teman-teman kami ada umur 50 tahun, 40 tahun, itu nggak bisa kerja gitu. Jadi ini yang kami sampaikan Bapak Ibu. Kalau misalnya teman-teman kami ini umur 50 gitu, 40 tahun gitu, mereka nggak bisa kerja gitu. Kalau mau swasta kan nggak bisa. Syarat swasta itu 27 tahun, 28 tahun Bapak Ibu. Melalui pimpinan. Ya. Silakan Bu Irma. Ya, gini loh Dek. Komisi 9 dari tadi udah bicara, kita akan memfasilitasi. Kalau itu terkait dengan PHK, pasti kami akan perjuangkan. Karena mitra Komisi 9 itu Kementerian Tenaga Kerja, itu nggak mungkin kami akan diam saja. Sudah benar datang ke sini itu sudah benar. Cuman tadi saya menyampaikan bahwa akar permasalahannya itu ada di Pemda. Harusnya mereka bertanggung jawab, jangan ngomong itu pusat gitu kan, harusnya nggak begitu. Karena kami sebagai anggota DPR RI juga ngomong ke bupati, gubernur, wali kota itu juga nggak dianggap. Kenapa? Karena kan mereka di bawah Kementerian Dalam Negeri. Nah, kita kita tetap akan memberikan supporting penuh ya, kalau ada PHK itu pastilah, karena itu Komisi 9 ranahnya.
Tapi kalau yang Menpan RB seperti yang tadi saya sampaikan dan teman-teman sampaikan, itu akan kita komunikasikan ke Komisi 2, ke komisi-komisi terkait gitu. Nggak bisa langsung kita ngomong gitu, nggak bisa. Karena itu mitra kerja komisi lain gitu loh ya. Tapi apa yang Dinda sampaikan ya, tadi semua yang disampaikan tadi tentu akan menjadi pertimbangan kami untuk akan kami bantu, pasti itu nggak mungkin nggak. Karena kami sebagai wakil rakyat bertanggung jawab untuk itu. Nah, tetapi mesti dipahami gitu ya, bahwa ada prosedur, ada juga jalan yang memang harus kita nggak bisa ambil alih secara langsung. Nah, itu saja. Jadi jangan khawatir, kita pasti akan membackup. Itu pasti, nggak mungkin nggak. Ya, sebagai wakil rakyat kita bertanggung jawab. Apalagi terkait dengan mitra yang kami memang ada di Komisi 9 gitu. Kita tahu bahwa yang sudah 50 tahun ke atas itu kalau ikut ujian ya terus kemudian berhadapan dengan anak-anak baru pasti nggak akan lulus. Nah, ini kan menjadi perhatian Komisi 9 dan udah doer mulut kita nih ngomong sama Kementerian Kesehatan soal itu. Ya, itu harus diperhatikan tentu ke Kementerian Tenaga Kerja juga akan kita sampaikan bahwa jangan sampai akan terjadi lagi PHK gitu. Itu pasti. Ya, tenang aja, kita pasti akan sampaikan ya. Jadi tadi saya menyampaikan itu harus ke Bupati, Gubernur, Wali Kota karena mereka yang punya masalah dan yang bikin masalah. Nah, kemudian akibatnya kan ke pusat. Selalu bicara pusat. Kenapa? Ngeles. Itu ya. Jadi kita tetap akan memfasilitasi kok. Ya, walaupun bukan mitra kami, tetap akan kami fasilitasi ke komisi-komisi terkait. Makasih pimpinan. Ya, baik, makasih. Cukup saya kira ya Bapak Ibu. Jadi apa yang tadi sudah disampaikan kami memahami ya hal-hal terkait dengan peluang lah ya. Intinya kan peluang bagi mereka hari ini yang tidak masuk dalam database BKN ini ya untuk bisa diperhatikan ke depan ya. Tentu ini kami coba komunikasikan juga dengan Kementerian Kesehatan karena biar bagaimana pengguna usernya adalah Kementerian Kesehatan baik di fasilitas kesehatan rumah sakit maupun juga puskesmas ya yang ada di daerah-daerah untuk juga mereka mendorong Kementerian Kesehatan berkoordinasi juga ya saya kira dengan Menpan RB maupun juga dengan Kementerian Dalam Negeri ya untuk mencari solusi lah ya karena apalagi mereka-mereka yang memang sudah mengabdi tadi cukup panjang ya puluhan tahun memberikan pengabdiannya membantu tentunya menolong pasien-pasien di fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada ini ya tentu ini yang menjadi concern Komisi 9 ya. Saya kira itu dari apa yang sudah disampaikan ya dalam pertemuan ini kita coba nanti akan agendakan mungkin ya dengan Kementerian Kesehatan terkait dengan nasib para tenaga kesehatan honorer ini ataupun juga yang tadi sudah mengikuti proses pengangkatan CASN di tahun 2024 ini agar bisa ada solusi lebih lanjut dan kami tentu ya sangat dengan senang hati ya untuk bisa terus bersinergi dengan teman-teman APKSI ini ya untuk kita bisa mengawal ya isu-isu terkait dengan baik kesehatan maupun juga nasib dari teman-teman tenaga kesehatan di lapangan ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi atas aspirasi yang sudah disampaikan, masukan-masukannya ya, realita yang terjadi di lapangan hari ini menjadi catatan penting untuk Komisi 9 dan akan kami jadikan bahan kami ya ke depannya untuk bisa mengagendakan rapat-rapat kerja dengan mitra-mitra kerja terkait ya. Saya kira itu Bapak Ibu semua sekali lagi terima kasih dengan mengucapkan syukur alhamdulillah tentunya pertemuan rapat kita pada hari ini bisa kita tutup ya. Kalaupun ada data-data yang mungkin bisa disusulkan silakan ya dengan senang hati kami akan terima ya
data-datanya. Saya kira itu, terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.